Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Mufliha dari jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Morfologi Arab. Yang pertama yaitu saya akan menjawab pertanyaan bagian pertama. Yang pertama yaitu apa yang kalian ketahui dengan sabiqo, lahiqo, dan dakhilah dalam morfologi Arab, dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu sabiqo atau biasa disebut dengan prefiks, yaitu afiks ziyadah yang diletakkan di depan kata dasar. Proses pembentukannya disebut dengan prefiksasi. Proses prefiks dalam bahasa Arab sering dijumpai pada isim, fi'il maupun huruf. Contoh prefiksasinya yaitu kata hasoda yang artinya memanen, kemudian mendapat tambahan alif di awal katanya, maka menjadi ahsoda, maka artinya menjadi telah tiba waktunya panen. Kemudian yaitu lahiqo atau biasa disebut dengan sufiks, yang mana pengubahan kata dari gramatikal, yaitu contohnya dari kata fahmun. Nah, kemudian ketambahan sufiks di akhir katanya menjadi fahimtu, yang artinya aku faham. Kemudian dari pengubahan leksikal, contohnya kata rozako yang artinya memberi rezeki. Kemudian ketambahan sufiks un di belakangnya menjadi rizqun yang artinya rizki. Kemudian pada dakhilah atau biasa disebut dengan infiks, yaitu afiks ziyadah yang diletakkan di dalam bentuk dasar dan proses imbuhannya disebut dengan infiksasi. Contoh infiksasi dalam bahasa Arab yaitu kata qariba yang artinya dekat. Kemudian ketambahan alif di tengah maka menjadi qoribah yang artinya terus menerus mendekat. Kemudian lanjut pada selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan pola-pola isim atau nomina dalam bahasa Arab. Berikan contoh masing-masing. Yang pertama yaitu isim masdar. Isim masdar di sini dia mengikuti 5 wazan. Yang pertama adalah fa'lun, contohnya adalah fahmun. Kemudian wazan kedua yaitu fa'alun, contohnya farohun. Wazan yang ketiga fa'alatun, contohnya sarawatun. Kemudian wazan yang keempat adalah fu'ulun, contohnya khurujun. Dan wazan yang terakhir yaitu wazan fu'ulatun, contohnya suhulatun. Yang kedua yaitu isim maroh. Isim maroh adalah isim yang menunjukkan pada satu kali perbuatan. Dia mengikuti wazan fa'alatun, contohnya adalah jalsatun dan waqfatun. Yang kedua yaitu isim maroh. Isim maroh adalah isim yang menunjukkan pada satu kali perbuatan. Dia mengikuti wazan fa'alatun, contohnya adalah jalsatun dan waqfatun. Yang ketiga yaitu isim nau. Isim nau adalah isim yang menunjukkan cara melakukan sesuatu, contoh katanya adalah kitbatun. Yang keempat yaitu isim makan dan isim zaman. Isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat, dan isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu, contohnya adalah masjidun, tempat. Kelima yaitu isim alat. Isim alat adalah isim yang menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, yang mana mengikuti wazan mif'alun, contohnya adalah minsorun, mimaddun. Yang keenam yaitu isim fa'il. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku pekerjaan, yang mana
dia mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya adalah nasirun, katibun. Yang ketujuh yaitu isim wahdah. Isim wahdah adalah isim yang menunjukkan satu buah. Isim wahdah ini bisa disebut dengan isim maroh. Ya, contohnya adalah bakoro. Bakoro adalah sapi. Kemudian di belakangnya ketambahan tak marbuto menjadi bakorotun, artinya seekor sapi. 8 yaitu isim kasro. Isim kasro adalah isim yang menunjukkan benda yang ditandai dengan jumlah banyak. Contohnya adalah mahyatun, artinya tempat yang banyak dengan ular. Yang kesembilan yaitu isim wi'a. Isim wi'a adalah isim yang menunjukkan tempat yang berisikan sesuatu. Contohnya adalah kata mahlabun, artinya ember susu. Yang ke-10 yaitu isim mansub. Isim mansub adalah isim yang di belakangnya ketambahan dengan ya. Nah, ya tersebut disebut dengan ya musyaddada. Contohnya adalah Misro. Misro adalah negara Mesir. Kalau dia di belakangnya ketambahan ya, maka menjadi Misri, artinya orang Mesir. Yang ke-11 yaitu isim kaifiyah. Isim yang menunjukkan keumuman yang lebih dari satu. Contohnya adalah kata ilahun, itu Tuhan. Kalau menjadi ilahiyatun, maka menjadi ketuhanan. Yang terakhir, yang ke-12 yaitu isim tasghir. Isim tasghir ini adalah isim yang ditinjau dari pengecilannya, yang mana dia mengikuti wazan fu'ailun. Contohnya adalah kata kutubun, maka menjadi kutaibun. Kutubun buku, menjadi kutaibun menjadi buku kecil. Pertanyaan keempat yaitu apa yang Anda ketahui dengan infleksi atau at-tasrif al-lughawi dan derivasi at-tafsir al-istilahi dalam bahasa Arab. Kemudian berikan contohnya. Jawabannya, at-tasrif al-lughawi atau biasa disebut dengan infleksi yaitu suatu proses pembentukan kata karena unsur gramatikalnya. Di dalam bahasa Arab, seperti kata muslimun yang berubah bentuk menjadi musliman, yang mana bermakna dual, yang artinya dua orang muslim. Kemudian ketika menjadi muslimun, dia memiliki arti jamak, yaitu orang-orang muslim. Contoh selanjutnya yaitu kata fahima atau fahimtu, saya faham. Kemudian menjadi fahimta, faham kamu, dan menjadi fahimna, kami faham. Sedangkan at-tasrif al-istilahi atau biasa disebut dengan derivasi adalah proses pembentukan kata-kata baru atau dapat diartikan perubahan morfemis yang menghasilkan kata dengan identitas morfemis yang lain. Contoh, kata kataba yang artinya menulis. Kemudian terbentuk kata baru yaitu katibun, artinya penulis. Kemudian menjadi kata baru yaitu kitabun, artinya buku. Yang merupakan kitabun itu merupakan nomina atau isim. Nah, keduanya merupakan dua kelas kata yang berbeda. Jadi, hubungan antara kataba dan katib adalah hubungan derivasi atau hubungan derivasional. Kemudian, pertanyaan yang kelima yaitu apa yang Anda ketahui dengan istilah morfofonemik dan morfosintaksis? Morfofonemik disebut juga dengan morfofonologi. Ia merupakan struktur bahasa yang menggambarkan pola fonologis dari morfem, termasuk di dalamnya penambahan, pengurangan, penggantian fonem, dan perubahan tekanan yang menentukan bangunan morfem. Sedangkan morfosintaksis merupakan perpaduan antara morfologi dan sintaksis.
Keduanya lazim disebut dengan elemen tata bahasa. Morfologi dan sintaksis adalah kesatuan komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebagaimana diketahui, morfosintaksis lebih mengacu pada pembagian kelas kata. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang keenam. Tentukan jenis-jenis kata. Pilih 6 kata saja dalam teks bahasa Arab berikut. Berikut penjelasan analisis pembentukan katanya. Yang pertama yaitu dari kata hana atau dari kata yahinu. Dia adalah fiil yang asalnya adalah kata hana. Nah, yahinu itu termasuk fiil mudhari atau disebut dengan fiil tsulasi. Kemudian selanjutnya adalah sahurun. Kata sahurun dia itu isim atau nomina. Dia adalah mufrad, memiliki satu makna. Nah, dia asal katanya dari saharo. Dia itu isim masdarnya saharo. Sahurun. Kemudian yang ketiga adalah yatana waluna. Yatana waluna itu dia adalah fiil. Asal katanya dari tanawala yatana walu. Yatana waluna itu dia adalah asalnya dari fiil mudhari yang ditasrif dengan tasrifan lughawi. Yatanawala, yatanawala, yatanawaluna. Yang kedua yaitu kata sahurun. Dia adalah isim atau nomina. Dia termasuk isim masdar dari kata saharo. Kemudian yang ketiga adalah yatanawaluna. Dia berasal dari tanawala yatanawalu. Dia adalah fiil khumasi lazim. Kemudian yang keempat adalah min. Min dia adalah harfun jar. Kemudian yang kelima yaitu kata at-ta'amu. At-ta'amu, ta'amun dia adalah masdar dari huruf ta'ima. Ta'amun dia bermakna mufrad, yang mana dia adalah isim atau nomina. Dia menjadi jar majrur. Kemudian yang keenam yaitu dari ya'inu. Nah, dia asalnya adalah a'ana yu'inu. A'ana yu'inu dia adalah fi'il rubai muta'ad biharfin. Dia adalah fi'il. Yu'inu adalah fi'il mudhari. A'ana madi. Jadi a'ana yu'inu. Kemudian selanjutnya yaitu ala, kata ala. Dia adalah harfun jar. Kemudian kata siyamun. Dia adalah masdar. Masdar dari soma. Soma yasumu siyamun. Dia adalah soma adalah fi'il tsulasi lazim muta'ad biharfin. Sekian jawaban dari saya dari bagian pertama. Selanjutnya adalah jawaban saya dari bagian kedua. Pada bagian kedua, saya kebagian pada judul verba bahasa Arab dari segi perubahan, dari segi pelaku dan perubahan bentuknya. Macam-macam verba terbagi menjadi dua, yaitu fi'il ma'lum dan majhul. Fi'il ma'lum adalah fi'il yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Contoh-contoh fi'il ma'lum dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 212. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 212 yang berbunyi Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah
Dalam ayat tersebut terdapat satu fi'il ma'lum, yaitu kata wayaskharuna. Dia adalah fi'il ma'lum. Kemudian contoh yang kedua ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 211, yang mana di dalam ayat tersebut terdapat satu fi'il ma'lum, yaitu atainahum. Kemudian pembagian kedua yaitu fi'il majhul. Fi'il majhul adalah fi'il yang semua kata kerjanya berbentuk pasif. Contoh-contoh fi'il majhul pada Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 216. Di dalamnya terdapat satu kalimat atau satu fi'il majhul, yaitu kata kutiba. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah lughawi tentang mabni ma'lum, yaitu fi'il tsulasi mujarrad yang alifnya terletak pada ain fi'ilnya, yang mana mengikuti dua wazan, yaitu fa'ala yaf'ulu dan fa'ala yaf'ilu. Yang fa'ala yaf'ulu jika dia menjadi maklum, maka fa fi'ilnya pada fi'il mudhari berharokat doma. Maka contohnya adalah qala yaqulu. Kemudian contohnya sama yasumu. Kemudian wazan yang kedua yaitu fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ilu ini jika menjadi fi'il mudhari, maka fa fi'ilnya berharokat kasroh. Contohnya yaitu ba'a yabi'u, saro yasiru. Kemudian yaitu kaidah-kaidah lughawi pada mabni majhul. Pada kaidah ini yang bisa diubah menjadi majhul hanya dua, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, cirinya jika dia menjadi majhul, maka pada fi'il madi ain fi'ilnya dia berharokat kasroh. Contohnya kutiba kan aslinya katabah, maka menjadi kutiba. Kemudian wa'ada menjadi wa'ida. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam verbah dari perubahan bentuknya. Macam-macam verbah dari perubahan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il jamid dan fi'il mutasharrif. Yang pertama yaitu fi'il jamid. Fi'il jamid atau biasa disebut dengan fi'il yang tidak bisa ditasrif. Contohnya adalah kata hab, kemudian ta'al, kemudian ta'alam, kayak gitu. Dia kan tidak bisa ditasrif ke bawah, nggak bisa. Kemudian yang kedua yaitu fi'il mutasharrif. Fi'il mutasharrif atau seringkali disebut dengan fi'il yang bisa ditasrif, yaitu ada beberapa, ada 3, yaitu yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.